warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. I hope you all of my students are good. So am I. I am Febti Ningsih. I teach SMP Negeri 22 Surakarta. This time I want to talk about simple past tense. Tujuan pembelajaran yang akan kita raih di dalam kesempatan saat ini yang berhubungan dengan simple past tense ada dua. Yang pertama, agar siswa bisa memahami kegunaan daripada simple past tense. Yang kedua, agar siswa dapat menyusun kalimat dalam bentuk simple past tense. Anak-anak semuanya, anak-anak harus mengetahui dulu kegunaan daripada simple past tense sebelum kita mengarah ke pembelajaran selanjutnya. Kegunaan daripada simple past tense untuk menceritakan suatu kejadian, suatu peristiwa yang sudah terjadi pada waktu lampau. Ini dalam bahasa Inggrisnya to talk about the past event. Selanjutnya anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu agar anak atau siswa dapat menyusun kalimat menggunakan tense simple past tense. Sebelum menuju ke arah kalimat tersebut, saya akan memberikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan past tense. Yang pertama, I open the door and look inside. Kata open dan kata look ini adalah menunjukkan past tense, yaitu kata kerja bentuk kedua. Kedua, I saw you 10 minutes ago. Kata saw ini juga menunjukkan past tense. Contoh ketiga, my friend was not well last week. Kata was not ini juga menunjukkan past tense. Yang keempat, Dina didn't go to school yesterday. Kata didn't go ini juga menunjukkan past tense. Yang terakhir, did you visit your mother last month? Kata did ini juga menunjukkan past tense, tetapi dalam kalimat interrogatif. Saya ulas sekilas. Jadi kata yang pertama, kata open dan look, ini adalah kata kerja bentuk kedua yang perubahannya teratur, yaitu ditambah dengan ed dari bentuk pertama. Open dan look, maka menjadi open dan look. Kemudian kata saw, ini bentuk perubahan yang tidak teratur. Dari bentuk pertamanya si ke bentuk keduanya saw. Kemudian kedua kalimat itu menggunakan kata kerja anak-anakku semuanya. Kalau kalimat tidak ada kata kerjanya maka dibantu dengan to be, yaitu dengan was not atau dengan was atau dengan were. Maka di situ ada contoh kalimat tadi, my friend was not well last week. Kata was not ini menunjukkan past tense, tetapi karena tidak ada kata kerjanya. Kemudian yang berikutnya lagi saya ulas yaitu kata didn't go. Didn't go, kata did not atau didn't ini menunjukkan past tense. Kenapa? Karena itu merupakan auxiliary. Apa auxiliary itu anak-anakku? Auxiliary adalah kata kerja bantu. Karena did not, maka ini digunakan untuk membantu dalam kalimat negatif. Karena sudah ada didn't-nya, maka kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, tidak boleh kata kerja bentuk kedua. Yang terakhir, kata did ini juga kata kerja bantu yang kita letakkan di awal pertanyaan yang diartikan apakah. Karena sudah ada did-nya, maka nanti kata kerjanya juga kembali ke bentuk satu. Demikian tadi anak-anakku yang berhubungan dengan contoh-contoh. Anak-anakku semuanya, dari contoh yang saya berikan tadi, bisa kita tarik kesimpulan ketika anak-anak menyusun kalimat yang menggunakan simple past tense, maka kita rumuskan menjadi beberapa pola. Pola yang pertama yaitu pola kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Yang pertama, untuk pola kalimat yang positif, ini ada dua bentuk. Ada yang pertama itu menggunakan kata kerja, yang kedua tidak menggunakan kata kerja. Yang menggunakan kata kerja dulu ketika kita membuat kalimat positif yang kita tuliskan adalah subjek. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk kedua atau verb to.
Kemudian kalimat yang tidak ada kata kerjanya, maka yang pertama kali kita tulis adalah subjeknya dulu, kemudian was atau were, kemudian bisa diikuti noun atau kata benda, bisa juga diikuti oleh adjective atau kata sifat. Sedangkan untuk pola kalimat yang negatif pun ada dua, ada yang menggunakan kata kerja dan yang tidak menggunakan kata kerja. Yang menggunakan kata kerja maka kita tuliskan yang pertama yaitu subjek dulu, kemudian diikuti oleh did not, atau kita sering menyebutnya dengan didn't. Kemudian karena sudah ada did not-nya maka diikuti kata kerja bentuk 1. Kemudian untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya maka subjeknya kita tuliskan dulu, kemudian diikuti oleh was atau were, lalu ditambahi not karena ini negatif. Kemudian bisa diikuti noun, bisa juga diikuti oleh adjective. Untuk kalimat interrogatif, untuk yang menggunakan kata kerja, maka letakkan did-nya di awal pertanyaan, kemudian diikuti oleh subjek, diikuti kata kerja bentuk 1, kemudian kalimat tanda tanya. Kemudian untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya, maka was atau were-nya letakkan di awal pertanyaan, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh noun atau adjective, kemudian tanda tanya. Untuk memilih to be, was atau were, kalau memilih to be was ini bila subjeknya I, she, he, it. Ketika memilih to be was atau were, ini akan saya berikan penjelasan. Jadi tidak semua to be dimasukkan. Kalau to be was ini dipakai bila subjeknya I, she, he, it. Sedangkan to be were untuk subjek they, we, you. Anak-anak semuanya, kata was atau was not itu disingkat dengan wasn't. Kemudian kata did not disingkat dengan didn't. Demikian tadi anak-anakku pola kalimat yang bisa saya berikan pada saat ini. Semoga dengan penjelasan yang sedikit dari saya bisa membantu anak-anak dalam memahami simple past tense. Kemudian bila dalam penyampaian materi kali ini Ibu ada kesalahan baik disengaja atau tidak, minta maaf. Saya akhiri, I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.